ulang ya. Jadi sebelumnya selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadwal rutin seperti biasa. Kita di sini mau sharing ya, berbagi tentang salah satu buku yang saya sering banget baca, praktekan. Dan buku ini saya sering bawakan di seminar. Itu buku wajib buat teman-teman yang pemula atau baru belajar tentang mencari uang. Karena di buku ini bukan hanya kita bukan hanya kita belajar tentang finansial atau bisnis, bukan. Seharusnya lebih tepatnya ini buku adalah tentang pengembangan diri atau personal development. Nah, jadi kita bahas mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kalau belum tahu cash flow quadrant, jadi itu adalah salah satu buku karangannya Robert Kiyosaki ya, yang terkenal dengan bukunya Rich Dad Poor Dad atau Ayah Kaya Ayah Miskin. Teman-teman bisa cari di toko buku atau searching di Google, di mana-mana bisa di searching. Ini buku sangat terkenal banget. Saya sudah baca puluhan kali, bahkan kalau bukunya Robert Kiyosaki itu saya di rak ini isinya bukunya Robert Kiyosaki semua, full, komplit, dari buku Rich Dad Poor Dad sama Rich Dad Good to Investing sampai yang semuanya lah sudah saya baca, karena menurut saya bagus banget pengertian dasar tentang bagaimana mencari uang gitu loh. Jadi setiap orang ketemu sama saya tuh mayoritas tuh permasalahannya finansial, dananya, mas saya nih bisa nyari uangnya gimana. Ada yang employ, karyawan, ada yang self employ, wira swasta yang kecil-kecilan, ada yang big business owner, seorang pengusaha besar, sama ada investor. Nah, itu terbagi atas 4 kuadran. Nanti kita bahas satu-satu di kuadran ESBI ya. Jadi kita bagi menjadi 4 ESBI. Nah, nanti detailnya kita bahas. Jadi 4 cara untuk menghasilkan uang. Nah, ada kuadran kiri yang penghasilannya linear, jadi tergantung dari keaktifan dia bekerja. Nah, ada yang di sebelah kuadran kanan, itu kuadran yang memanfaatkan residual income atau cash flow bulanan dengan daya ungkit ya. Nanti tak jelasin daya ungkit itu apa ya. Jadi gambarnya kayak gini, bukunya kayak gini. Jadi panduan ayah kaya atau rich dad menuju kebebasan finansial. Saya yakin teman-teman semua di sini pasti pengen ya hidupnya tuh bebas secara keuangan. Artinya sudah tidak ada permasalahan keuangan lagi. Jadi masalahnya uangnya udah banyak ya, udah selesai, udah tercapai semua target keuangannya. Nah, ada 2 pola orang berpikir ya. Pola yang pertama ini pola ES atau kuadran kiri kita sebutnya. Kuadran kiri ini mereka sebut dengan orang yang aktif untuk menghasilkan uang, seperti karyawan dan self-employed, atau mungkin orang itu freelance atau artis, atau mungkin profesional, dokter yang buka praktek, penyanyi, itu di S. Jadi mereka kalau yang employee mereka punya pekerjaan ya, nanti setelah itu mungkin dia mau buka usaha. Nah, dia yang bikin pekerjaan dia sendiri ya kan, dia habis itu udah jadi dia butuh tim, dia bikin sistem, jadilah pebisnis dengan karyawan 500 orang. Nah, habis itu dia punya yang terakhir uang yang banyak, akhirnya uang itu diinvestasikan ke bisnisnya dia atau ke investasi yang menguntungkan. Jadi uangnya yang kerja untuk dia. Jadi ini namanya kuadran cash flow kuadran ya, ESBI. Jadi rata-rata perjalanannya orang untuk menjadi namanya financial freedom, dia jadi karyawan dulu, habis itu buka usaha kecil, terus usahanya jadi besar, baru dia jadi investor, menginvestasikan dana dari usahanya untuk menghasilkan keuntungan atau uang yang lebih besar tanpa dia harus bekerja keras. Jadi seperti ini seharusnya kalau kita mau bebas secara keuangan, dan ini udah valid semua orang yang saya temuin yang udah jadi investor, rata-rata mereka seperti ini, kayak gitu. Nah, jadi kita bahas satu-satu tentang kuadran E dulu ya. Jadi kuadran E di sini yang karyawan ini ya, ini cocok buat karyawan ini sebagai pengingat ya, karena kalau kita selama-lama jadi karyawan ya nggak bakal kaya. Tidak ada orang yang jadi karyawan terus dia jadi kaya, nggak ada. Jadi dia awalnya memang karyawan. Nah, karena memang karyawan ini dia bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah bisnis yang punyanya orang. Jadi kalau orang Jawa atau orang kita biasanya ngikut orang atau ya jadi karyawannya orang. Nah, itu ini E atau employee. Jadi di sini itu kata kuncinya tuh aku punya pekerjaan. Nah, jadi kalau ditanya kamu nganggur, iya karena nggak punya pekerjaan. Kamu kerja, iya kerja di mana? Jadi karyawan, ikut orang.
jaga toko. Nah, itu berarti aku punya pekerjaan jaga toko. Seperti itulah simpelnya. Nah, biasanya dia punya namanya gaji bulanan yang tetap ya. Jadi gajinya tetap. Ya, jadi 800.000 cuma jaga toko ya penghasilannya 800.000. Nah, nanti naik lagi step, mungkin dia jadi supervisor, penghasilannya 3 juta. Ya, berarti penghasilannya 3 juta. Nanti dia naik lagi sesuai dengan skillnya. Nah, dengan kemampuannya misalkan dia jadi general manager atau mungkin jadi direktur. Nah, itu penghasilannya juga jadi besar. Tapi intinya begini, orang yang butuh kepastian itu cocok di kuadran E. Kenapa? Karena di kuadran E itu pasti digaji. Kalau nggak digaji ya nanti di penjara yang bosnya ya, kayak gitu. Terus juga di kuadran E ini ya karena mencarinya kepastian, jadi mereka nggak berani ngambil resiko karena dia nyaman dengan stabilnya pendapatan. Nah, ini karyawan banget nih. Jadi kalau teman-teman ciri-cirinya seperti yang tadi tak sebutin, nah berarti teman-teman tuh sedang di kuadran E, biar sadar gitu ya. Nah, itu kuadran E. Kamu punya pekerjaan, ya kamu tidak punya potensi lain selain bekerja, menukarkan menukarkan waktu dengan uang. Jadi kalau kerja dapat duit, kalau nggak kerja nggak dapat duit. Nah, di sini total kekayaannya kalau ditotalkan itu hanya 5% dari semua sumber kekayaan di dunia. Ya, dan dia tidak punya daya ungkit. Jadi dia hanya bisa dapat duit kalau dia kerja keras, ya, dan cuma nyari 5% dari total keuangan di dunia. Ya, jadi M2 beredar ya cuma 5%-nya yang kita bisa dapatkan dari kerja. Makanya orang kerja rata-rata nggak bisa jadi orang kaya. Ya. Oke, kita selanjutnya bahas yang kedua yaitu kuadran S. Nah, kuadran S ini singkatannya kalau di bukunya Robert Kiyosaki itu self-employed atau small business owner. Jadi mereka ini adalah freelance, wira swasta, atau buka usaha kecil-kecilan yang intinya dia itu sendirilah untuk menghasilkan uang. Perbedaannya dengan yang tadi, aku punya pekerjaan. Kalau yang E ya, kalau yang self-employed, aku pemilik pekerjaan. Jadi dia yang bikin pekerjaan itu sendiri buat dia gitu. Kalau mungkin teman-teman tahu konten kreator yang menghasilkan uang dari konten kreator, mereka ini adalah pemilik pekerjaan. Jadi dia sesukanya dia gitu loh, mau kerja ya terserah dia mau kerja kapan. Ya kalau kerja dapat duit, nggak kerja nggak dapat duit. Nah, bedanya dia yang ngatur sendiri. Intinya orang yang penghasilannya berasal dari apa yang dia lakukan diri sendiri. Contoh jualan sate, ya itu sama di kuadran S ya. Atau orang jualan baju, cuman jualan baju di TikTok misalkan, online shop, itu di S gitu. Nah, bedanya ini dia lebih berani karena dia tidak tergantung sama usahanya orang lain. Dia pakai usahanya dia sendiri. Dia yang mencari solusinya, cari strateginya, cari tantangan-tantangan yang dikerjakan gitu. Itu semuanya dari diri dia sendiri. Kata kuncinya tuh sendiri ya. Jadi semuanya tergantung dia sendiri. Makanya dia ini tidak bisa membuat sistem karena dia belum punya keahlian, kemampuan, atau pengalaman untuk membuat sistem. Jadi ya dia yang melakukan semuanya, atau bahasa kita Superman. Hati-hati, Superman is dead gitu ya. Kemudian kelebihannya juga kalau kita jadi self-employed biasanya mentalnya kuat gitu loh. Dan dia itu siap itu loh untuk menaiki kendaraan yang tidak pasti. Jadi kadang-kadang dapat penghasilan besar, kadang-kadang nggak dapat penghasilan. Jadi nggak pasti di self-employed ya. Namanya juga dia yang bikin kerjaan. Jadi kalau ada kerjaan ya ada duit, nggak ada kerjaan nggak ada duit gitu loh. Dan agak berat di sini kalau mentalnya ini diuji terus ya, karena luar biasa ya. Ini banyak yang orang tuh nggak kuat gitu loh menjalankan small business owner. Makanya mereka balik lagi jadi karyawan. Jadi ujiannya itu sesungguhnya ya kita harus mencoba. Bisa nggak kita melewati ujiannya itu ya. Jadi mentalnya harus kuat. Ini kalau yang self-employed small business owner, dia memiliki pekerjaan, dia yang bikin kerjanya dia sendiri. Nah, nggak punya daya ungkit karena harus diri dia sendiri yang kerja. Nah, parahnya ini orang yang mengerjakan usaha kecil atau bisnis kecil-kecilan atau jualan, cuma sekedar jualan, nggak punya sistem dan jadi karyawan buat diri dia sendiri, itu ada 95% orang di dunia. Jadi kita rebutan di sini, duitnya juga dikit, cuma 5%. Dan ya dia hanya bisa mendapatkan uang ketika dia buka tokonya, ketika dia melakukan kegiatannya secara aktif. Nggak ada waktu ya nggak ada uang gitu. Makanya banyak orang time is money gitu. Nah, itu di sini orang-orang di S biasanya spesialis dan profesional. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah business owner. Nah, ini saya suka banget bahas ini karena ini luar biasa banget buat saya. Karena di bukunya Robert Kiyosaki, perbedaannya small business owner dengan business owner adalah dia tidak menjalankan bisnis dengan skala kecil. Dia menjalankan bisnis dengan skala menengah atau besar.
Nah, makanya dia harus punya orang lain yang menjalankan usahanya dia. Ya, jadi usahanya dia dijalankan oleh orang lain. Nah, jadi dia sudah punya namanya sistem. Nah, sistem itulah yang menjalankan bisnisnya, bukan dianya. Jadi kalau kata kuncinya di sini, aku pemilik sistem gitu loh. Jadi sistem yang kerja, bukan saya. Saya yang membangun sistemnya. Nanti kalau sistemnya sudah jadi, nah uangnya akan datang sendiri. Nah, ini enaknya di sini kalau menjadi pemilik sistem atau business owner. Nah, bedanya juga dengan karyawan, dia ini ngerti banget nih bagaimana caranya. Ini A, ini B, ya. A punya kelemahan apa, B punya kelemahan apa, bekerja sama. A punya kelebihan, B punya kelebihan, yang dipakai ada kelebihannya dia. Nah, dia itu nutupin kekurangannya si A dan si B. Makanya biasanya profesional di business owner ini mereka punya kemampuan SDM yang sangat baik. Jadi dia ahli dalam memanajemen kemampuan manajerial, dan akhirnya dia nggak perlu turun tangan untuk ngerjain itu karena dia bisa memimpin. Nah, jadi di sini ada kata kunci juga kepemimpinan. Dia bisa memimpin orang tanpa disuruh, dia udah ngerjain sendiri. Nah, biasanya kalau orang sudah menjadi pemilik business owner yang sudah punya 500 orang atau lebih big business owner, biasanya dia sudah bisa merasakan namanya kebebasan finansial, karena dia tanpa kerja bisa dapat duit karena sistemnya udah jalan secara otomatis yang menciptakan pendapatan. Nah, ini biasanya mereka bilang namanya passive income, nah, atau cash flow secara pasif. Nah, ini contohnya ya, kayak orang yang sudah punya pabrik besar misalkan, dia nggak perlu datang ke pabrik, tapi dia sudah bisa dapatkan penghasilan dari orang-orang yang bekerja di pabrik, menghasilkan produk untuk dia jual secara sistemnya. Nah, kayak gitu. Jadi ini big business owner ya, pemilik bisnis yang besar. Di sini enaknya kita bisa menggunakan daya ungkit seperti pakai modal dari orang lain. Misalkan kita bisa pakai modal waktunya orang lain, karena orang lain yang kerja, dia yang membuat sistem. Yang kedua, bisa memakai modal orang lain. Nah, jadi dia bisa minjem uang ke orang, atau mungkin bagi hasil, atau mungkin cari investor, atau mungkin ngutang. Nah, ini dia bisa menggunakan daya ungkit itu untuk menjalankan bisnisnya. Makanya di sini duitnya bisa banyak banget, ya bisa dilipat gandakan. Kenapa ya? Karena mereka menciptakan uang. Jadi mereka yang ciptain uang sebenarnya, para pebisnis ini. Makanya mereka ini bisa kaya raya. Orang terkaya di dunia pebisnis rata-rata. Dan semakin banyak orang yang kerja di bisnisnya dia, semakin produktif, penghasilannya semakin besar. Bahkan walau dia meninggal sekalipun. Ya, kita mungkin kalau teman-teman mau ngecek contoh, ada sebuah perusahaan teknologi namanya Apple. Pendirinya namanya Steve Jobs yang sudah meninggal dari berapa tahun yang lalu. Steve Jobs itu punya perusahaan Apple, sampai detik ini Apple-nya masih jalan. Jadi dia tetap dapat penghasilan Apple walaupun sudah meninggal melalui sistem bagi hasilnya dia, mungkin melalui dividen dari sahamnya dan lain sebagainya. Di sini enaknya pemilik sistem, sekali dia bangun sistemnya jadi, bertahun-tahun ke depan dia tanpa bekerja bisa dapatkan penghasilan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus yang terakhir ada namanya kuadran I atau mungkin investor ya teman-teman. Jadi sekarang banyak banget yang menyalahgunakan kuadran I ini untuk, wah saya ini investor kok, saya ini orang yang melipat gandakan uang. Ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi kepanjang investor itu adalah orang yang mereka berinvestasi pada sebuah bisnis atau perusahaan yang mendapatkan uang. Kemudian dia tidak terlibat secara langsung dalam bisnis karena dia hanya penanam modal. Dan dia benar-benar hanya mendapatkan namanya passive income dari uang yang dia investasikan. Dan sudah jelas dia ini tidak bekerja, dia hanya memodalkan pakai duitnya dia ya. Yang kerja keras itu bukan dia, yang kerja keras itu duitnya. Makanya di kuadran investor ini uang bekerja untuk aku. Jadi dia dari duitnya 1 miliar baliknya bisa 1 miliar 100 juta dengan ROI 10% misalkan. Nah, itu namanya investor. Nah, mereka ini dulunya orang yang sukses di kuadran S dan kuadran B, ya jelas bukan karyawan ya. Karyawan tidak bakal mampu jadi investor. Dia harus membuka usaha sendiri, dia harus ngerti semua proses usaha, dia harus ngerti bagaimana usaha itu yang jualan kecil-kecilan bisa jadi bisnis besar, sehingga di masa depan nanti dengan uang yang dia punya dia bisa memodali bisnis-bisnis yang lain. Nah, makanya di sini uang bekerja keras untuk si investor ini. Biasanya investor ini bisa juga menggunakan daya ungkit lain. Misalkan dia sudah punya aset nih.
Asetnya misalkan perusahaannya dia. Dari perusahaannya dia udah punya uang nih. Nah, uangnya diputar lagi. Jadi dia menganakpinakan uang. Kalau si pebisnis menciptakan uang, investor memperanak uang. Jadi uang punya anak, anak punya anak lagi. Jadi cucunya uang. Investor ini hidup dari cucunya uang. Ya, kalau uang kan penghasilan, ya kan? Anaknya uang itu tadi cash flow dari bisnis, ya, secara pasif. Nah, itu diuangin lagi, diinvestasikan lagi. Nah, itu namanya cucunya penghasilan. Nah, itu investor, mereka memiliki investasi, uang bekerja keras buat mereka. Jadi semakin banyak uang yang mereka investasikan, penghasilannya juga semakin banyak. Nah, ingat, itu juga bisa nggak pakai uangnya dia bisa pakai jaminan untuk perusahaannya. Kayak Elon Musk ya, salah satu investor juga dan pebisnis juga. Elon Musk itu dia pebisnis dan investor. Dia bisa membeli perusahaan namanya Twitter dari perusahaan dia sebelumnya namanya Tesla. Dia beli Twitter itu sekitar berapa ratus triliun, itu tidak pakai uangnya dia sendiri, pakai uangnya perusahaannya dia yang dijaminkan sahamnya. Dia beli perusahaan Twitter tanpa ngeluarin duit sepeser pun. Kenapa bisa ya? Karena dia menggunakan daya ungkit perusahaan yang sudah dia punya untuk dicairkan dana, orang jaminkan, terus dia bisa dapat uang. Makanya dia nggak kena pajak. Nah, nanti kita bahas tentang pajak ya. Jadi orang di investor ini, mereka ini menghindari pajak teman-teman secara legal ya. Kenapa? Karena ya uang 1 triliun kalau dipajaki 30% itu 300 miliar hilang teman-teman. Makanya mereka cari bagaimana caranya uang 1 triliun itu tidak kena pajak atau bebas pajak 0%. Nah, ini orang-orang investor kerjaannya di situ. Karena duitnya udah banyak, kalau dimakan pajak kan luar biasa. Penghasilannya bisa habis banyak. Nah, makanya investor biasanya profesional di bidang pajak. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa keterampilan-keterampilan, cuman yang mau saya sampaikan itu ininya dulu aja deh. Kuadrannya dulu nih. Nah, dari yang kita bahas barusan, mungkin di sini ada teman-teman yang sudah menjadi karyawan, boleh tidak mengacungkan tangan? Kita mau diskusi sebentar, mungkin 5 menit untuk 1-2 orang. Yang sudah jadi karyawan, boleh kita diskusi? Ada di sini yang jadi karyawan? Karyawan hari Minggu libur ya. Oke, Rosidata ya. Saya coba ini up Rosidata ya. Sebentar. Kita diskusi nih Mbak Rosidata, minta tolong kerjasamanya di open ininya ya. Suaranya ya. Oke, silakan Mbak Rosidata. Kerja di mana Mbak Rosidata? Di itu Kak, di PT Eros. Apa? Di PT Eros di apa ya? Di salon gitu loh, Bang. Oh, di salon. Kerjanya sebagai Iya. apa Mbak Rosidata? Sebagai host live TikTok. Oh, host live TikTok. Tujuannya Iya. apa itu kalau live TikTok sama bosnya disuruh apa? SOP Untuk menjual produknya. menjual produknya. Jadi bosnya pemilik bisnis. Karyawannya ada berapa bosnya? Masih kecil juga, Mas. Masih 4 orang. Oh, berarti bosnya adalah si S ya. Jadi si E, Iya. employee Rosidata itu kerja sama si S. Nama bosnya siapa nih? Kita biar ada namanya. Ini maaf aja nih. Kalau nggak ada namanya nanti saya nggak bisa jelasin. Nama bosnya siapa? Mbak siapa atau Pak siapa? Mbak Erna. Nah, Mbak Erna. Jadi Mbak Rosidata ya menjadi karyawannya Mbak Erna, betul? Iya. Nah, Mbak Erna itu sedang berusaha dari kuadran S ke kuadran B. Makanya dia rekrut Iya. Mbak Rosidata. Biar apa? Biar dia tidak melakukan kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh Mbak Rosidata. Ya, Mbak Erna masih sering live TikTok nggak? Enggak. Nah, terus Mbak Erna masih ngurusin penjualan nggak? Enggak juga. Nggak juga. Nah, itu Mbak Erna siap-siap tuh bosnya OTW ke B. Tapi mungkin masih ada kendalanya. Kenapa? Ya, saya nggak tahu ya bisnisnya apa sudah lancar atau belum. Omsetnya sudah besar atau belum. Sudah berjalan semua belum dengan lancar, saya kan nggak tahu. Tapi kita tanya deh dari pola pikirnya Mbak Rosidata. Apa sih plus minusnya menjadi karyawan secara pribadi nih dari Mbak Erna sendiri, Mbak Rosidata sendiri? Boleh nggak diceritain ke teman-teman nih? Siapa tahu ada yang sudah kerja atau baru mau kerja, masih sekolah atau kuliah, boleh nggak dikasih tahu nih plus minusnya bekerja? Ya kalau plusnya itu kalau pas udah gajian itu jelas kan ya. Kalau minusnya ya harus
nunggu waktu yang lama dulu biar untuk mendapatkan uang, maksudnya untuk mendapatkan gajinya itu, terus harus bekerja keras dulu lah intinya. Ya Oh, gitulah Mas ya. pokoknya. Sama. Kerjanya enak, gajinya sudah pasti. Iya. Sorry, gajinya enak sudah Iya. pasti. Nah, yang nggak enak itu kerjanya. Iya. Capek itu kan harus 30 hari, sorry 21 hari ya. Karena kan 6 hari kerja dikali 4 ya mungkin dengan libur-libur ya 20-an hari lah ya. Baru digajinya tuh nanti setelah gajian gitu ya. Iya. Gitu ya, itu plus minusnya jadi karyawan. Oke, jadi kurang lebih itu yang disampaikan sama Mbak Rosidata itu real ya, apa nyatanya. Nah, kita bahas dulu yang namanya ini Mbak. Ini karakter dan mental kuadran E. Ini mau nanya nih sama Mbak Rosidata, apakah dirasakan nih sama Mbak Rosidata? Yang pertama, apakah di karyawan atau di kuadran E sebagai karyawan diajarin untuk meningkatkan pengembangan diri atau diajarkan untuk meningkatkan kualitas pribadi di karyawan? Gimana Disuruh Mas? baca buku, Sorry kepotong-potong. disuruh ikut seminar, gitu nggak kalau karyawan? Enggak. Enggak. Kenapa? Ya karena cuma mengerjakan live TikTok itu kan. Pokoknya udah itu kerjain aja gitu. Iya. Nah, terus yang kedua nih, sering disuruh-suruh kan kalau karyawan? Iya. Mm-mm. Pernah nggak nyuruh bosnya? Kan nggak mungkin. Malah bosnya yang Enggak nyuruh-nyuruh. Nah, mungkin. biasanya karyawan itu ya kurang inisiatif ya. Dan ini juga lebih suka diarahkan ketimbang mengarahkan karena ya belum punya pengalaman. Terus kalau Mbak Rosidata pernah nggak mikirin teman satu kerjaannya? Kan ada 4 orang tuh. Mikirin orang yang lain atau hanya mikirin gajinya Mbak Rosidata sendiri? Maksudnya mikirin orang lain itu dalam artian gimana Mas? Maksudnya kayak ngebantu pekerjaan temennya atau gimana? Gini, misalkan kan gajian nih. Pernah nggak mikirin gajinya temennya? Oh, enggak. Enggak lah ya, fokus ke diri sendiri Iya. ya, gaji kita. Iya. Karena ya di employee ini ya urusan masing-masing, yang penting kerjaanmu beres, kerjaanku beres, ya gajiku dapat gitu. Itu kalau di karyawan, betul ya Mbak Rosidata ya? Iya. Mm-mm. Terus ini tak tanya nih, mau nggak berpindah dari kuadran E jadi karyawan, buka usaha? Banget Mas Nah, pengennya. ya cuman berat nggak keluarnya dari lepasin penghasilan yang pasti menjadi penghasilan yang tidak pasti? Agak berat tapi kan nanti hasilnya tuh malah banyakan yang di kuadrat S-nya itu. Cuman ya masih harus berproses yang jauh lebih panjang lagi, lebih berproses lebih berat lagi mungkin ujiannya. Oke, siap. Terima kasih ya. Nanti tenang aja, kita akan bantu, bimbing, bina, dan arahkan untuk bisa menjadi orang yang lulus dari kuadran E, punya usaha sendiri ya. Semoga aja. Ini makasih buat Mbak Rosidata ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Itu inget tuh karyawan seperti tadi. Makasih ya Rosidata. Kita lanjut dulu ke yang selanjutnya. Ya Mas, Ya. sama-sama. Oke, itu tadi dari Mbak Rosidata ya teman-teman. Itu real langsung sama karyawan, bisa disimak sendiri ya itu tadi. Nah, selanjutnya ya saya sarankan buat teman-teman karyawan itu berpindah dari kuadran E ke kuadran S. Nah, di sini kuadran S ini bagusnya ini. Dia bisa menunda kenyamanan sementara. Jadi kalau karyawan kan maunya nyaman terus. Kalau di S tuh nggak bisa. Terkadang kita harus kerjain semuanya sendiri. Kita capek-capek. Wah, pokoknya semuanya kita sendiri kayak Superman gitu loh. Makanya mungkin buat teman-teman yang mau berubah dari karyawan menjadi self-employed atau orang yang baru buka usaha, harus memperbaiki kualitas dan kemampuan diri. Makanya kan saya selalu bikin pelatihan, training buat meningkatkan keahlian. Ya ini fungsinya buat teman-teman berpindah dari kuadran E ke kuadran S. Nah, dan harus mau belajar. Makanya ya saya nggak rugi sebenarnya kalau teman-teman saya kasih ilmu, saya kasih materi, ya teman-teman nggak belajar, yang rugi bukan saya, yang rugi teman-teman sendiri. Makanya jadilah pribadi yang pembelajar untuk berpindah kuadran dari E ke S. Nah, dan di sini juga namanya orang buka usaha wira swasta, self employed, dia itu punya inisiatif yang tinggi karena tidak punya bos. Bosnya siapa? Bosnya diri dia sendiri. Makanya dia disebut namanya self employed, memiliki pekerjaan karena dia yang bikin kerjaannya dia sendiri.
Dan memang suka nggak suka, kalau di karyawan mungkin masih bisa kita santai-santai, males-malesan. Kenapa? Karena ya tetap digaji teman-teman, sesuai dengan ketentuan ya. Kalau di teman-teman menjadi karyawan ke diri sendiri ya, kalau kitanya nggak kerja keras, yang rugi kita sendiri. Makanya rata-rata orang yang S ini mereka sangat pekerja keras luar biasa. Jadi hati-hati, kalau Anda pemalas, udah jadi karyawan aja. Makanya saya sering, kenapa kok kamu jalanin usaha nggak sukses-sukses sih? Ya mas, saya malas soalnya. Oh ya udah, kamu jadi karyawan aja. Karena kamu nggak cocok jadi pengusaha. Tidak semua orang cocok jadi pengusaha karena mereka malas, nggak bisa. Belum lagi mereka ini repot karena semuanya diurus sendiri. Makanya kita sarankan juga teman-teman yang baru jualan diri sendiri, baru berbisnis mitranya diri sendiri, ya saya sarankan boleh mandiri, tapi kita harus punya namanya tim. Biar apa? Biar kita bisa bekerja sama. Nah, tim itu nanti disesuaikan dengan kebutuhannya ya, karena kalau langsung rekrut tim yang banyak atau mungkin rekrut karyawan banyak, bisa-bisa ya uangnya buat gaji mereka nggak cukup atau operasionalnya nggak jalan. Nah, makanya konsultasi dulu sama ahlinya atau sama pebisnis yang sudah pernah menjalankan bisnis tentang bagaimana caranya berpindah dari kuadran S yang jadi Superman, semuanya diri dia sendiri, self-employed, berubah menjadi yang namanya business owner. Nah, business owner ini perbedaannya cuma satu, dia punya pola pikir yang lebih luas ya. Dia punya visi yang lebih panjang daripada cuman self employed. Dia optimisnya lebih. Dia tidak hanya kerja kerasnya sendiri, tapi dia bisa bekerja sama secara tim. Dia juga tidak hanya menunda kenyamanan, tapi dia rela tidak nyaman berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai sukses. Makanya orang yang bisa menjadi pebisnis besar ini orang-orang hebat. Jadi orang-orang cengeng, orang-orang lemah mental nggak bisa di sini, karena ini tempatnya pemenang gitu loh. Kenapa? Karena dia ini sebagai seorang pemimpin yang bisa mengelola, mengatur tim dan sistemnya semuanya berjalan dengan baik. Itu kan capek, stres, ya kan, butuh duit banyak. Dia harus bisa tuh mengatur semuanya. Nah, makanya fokus tujuannya adalah kemenangan bersama, bukan kemenangan diri sendiri. Karena kalau cuma memenangkan diri sendiri, biasanya kalau di kuadran B ini karyawannya pada nggak suka sama bosnya, akhirnya dia mengundurkan diri. Terus siapa yang mau jadi tim kita kalau nggak ada yang suka sama kita? Nah, makanya kita harus belajar lebih keras daripada orang-orang yang ada di bisnis kita. Makanya orang yang jadi pebisnis besar itu bukan hanya pembelajar, tapi dia pembelajar yang luar biasa, tingkat belajarnya sangat tinggi. Akhirnya dia punya kemampuan, skill, dan mental yang sangat luar biasa. Akhirnya dia bisa diandalkan dan bisa dipercaya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau jadi kuadran B, pebisnis, tidak bisa cengeng, tidak bisa manja, tidak bisa santai-santai, tidak bisa malas-malas. Kalau teman-teman mau melakukan semua hal tadi, jadi karyawan saja. Saya tuh sering emosi jiwa gitu. Kenapa? Karena banyak orang mau jadi pebisnis tapi mentalnya karyawan. Tidak bisa. Kalau Anda mentalnya karyawan, sudah jadi karyawan aja. Titik. Kalau mau jadi pebisnis ya Anda harus berubah. Jangan lembek gitu. Kalau katanya mentor saya, jangan lembek. Kamu tuh pebisnis bukan karyawan. Kalau kamu mau lembek, jadi karyawan. Ya makanya teman-teman di sini nggak boleh sakit hati. Karena ya memang seperti itu kenyataannya ya. Jadi kita harus belajar menjadi orang yang bermental dan berkarakter seperti seorang pebisnis ya. Dan yang terakhir yaitu karakter dan mental kuadran I teman-teman. Karakter dan mental kuadran ini maksudnya seperti apa? Jadi karakter dan mental kuadran I ini semua yang dimiliki ESB itu dia punya semua yang bagus-bagus. Makanya dia sangat mengerti tentang semua hal, tentang karyawan, tentang bisnis, tentang membuka usaha dari awal sampai bisnisnya itu besar. Dia tahu semuanya. Makanya orang-orang yang di sini orang-orang yang sangat hebat, sangat luar biasa. Nggak ada tuh investor yang biasa-biasa aja, nggak ada. Wah, saya mahasiswa, saya investor. Biasanya mahasiswa yang sudah jadi investor, ya dia anaknya seorang pebisnis, dia juga sudah paham bisnis itu gimana. Ya, saya punya temen, dia mahasiswa, ngakunya investor. Terus saya tanya, orang tuamu apa kerjanya? Ya karyawan. Pernah jalanin bisnis? Paling cuma jualan online. Pernah punya tim? Ya nggak usah banyak-banyak ya, 50 orang. Nggak pernah. Kok kamu bisa jadi investor, ngaku-ngaku investor?
Ya saya kan investor, saya investor di saham ya. Jadi saya investor saham. Dede, kalau kayak gitu bukan investor namanya Bambang. Itu namanya orang yang naruh duitnya di instrumen investasi saham. Belum tentu dia punya mental investor loh, karena investor itu dia harus mampu membuat duitnya itu berputar semakin besar lewat investasi yang dikerjakan sama dia. Dan biasanya kalau uang yang masih kecil itu tidak bisa jadi investor gitu loh. Investor itu uangnya besar guys, karena yang kerja keras bukan orangnya tapi uangnya, seperti itu. Jadi orang yang investor ini, mereka ini punya uang yang setahu saya di bukunya Robert Kiyosaki itu ditulis 100.000 US dollar. Yaitu kalau dikonversikan ke dalam rupiah sekarang sekitar 1,6 miliar rupiah. Saya ulangin ya, 1,6 miliar rupiah. Apa itu 1,6 miliar? 1,6 miliar rupiah ini adalah sebuah aset yang bentuknya liquid atau jenisnya liquid. Jadi aset itu ada yang liquid, ada yang solid. Yang liquid itu sangat mudah dicairkan untuk menjadi uang. Nah, kalau yang solid itu mereka tidak bisa diuangkan dengan cepat. Contoh tanah atau properti. Itu nggak bisa dicairin dalam waktu sejam 2 jam, sehari 2 hari, nggak bisa. Biasanya sebulan 2 bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mencairkan tanah seluas 1 hektar. Tapi untuk investasi atau mungkin aset dalam bentuk emas 1 kilo itu kita tinggal bawa aja ke tukang jual beli emas, 1 kilo dicairkan langsung bisa jadi duit berapa miliar itu bisa. Nah sekali lagi, orang kalau sudah punya aset liquid senilai minimal 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliaran lah, baru bisa dikatakan investor karena uangnya lumayan bisa diputer. Kalau dia ngaku investor uangnya cuma 150.000, kita logika deh, orang kalau hanya punya uang liquid 150.000, dia investasikan tuh 150.000 nya di perusahaan dengan keuntungan per tahun rata-rata 10-15%. Berarti dia setahun nambahnya duitnya cuma 15.000, 150.000 keuntungan CAGR-nya 10% per tahun. Berarti dalam waktu 10 tahun duit 150.000 nya jadi 300.000. 10 tahun itu duitnya udah dimakan rayap itu guys ya. 10 tahun dari 150.000 jadi 300.000. Itu bukan investor namanya. Ya, itu namanya cecungu gitu loh. Anak kecil yang sok-sok ngaku investor. Sekarang banyak kayak gitu, hati-hati. Mereka nggak bisa tuh ngaku investor kalau belum pernah jadi pebisnis, kalau belum pernah jadi pengusaha. Ya karena memang semua investor tuh harusnya begitu. Seperti itu ya. Belum ini apa ini? Manfaat. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa tahu nih ESBI tadi, kita bisa memetakan diri kita sendiri dan orang lain. Ya khususnya sih diri kita sendiri ya. Jadi kita bisa tahu kita nih posisinya di mana nih dan akan menjadi apa ke depannya. Misalkan saya dulu tidak pernah punya cita-cita jadi karyawan karena saya sudah tahu karyawan itu capek. Bapak ibu saya itu semuanya karyawan. Karyawannya swasta sama karyawannya negara gitu. Jadi saya tahu bagaimana caranya mencari uang dan udah berpuluh-puluh tahun finansialnya begitu-begitu saja. Nah, makanya ya orang tua saya pun takut buat buka usaha ya cuman kecil-kecilan aja nggak pernah besar. Nah, akhirnya ya stuck di kuadran E. Saya belajar dari bukunya Robert Kiyosaki ini gimana caranya biar saya bisa punya karir yang lebih baik dari orang tua saya. Biasanya kan kita perbandingannya orang tua ya. Makanya kita berpikir gimana caranya kita menjadi seorang wira swasta, wira usaha, pemilik usaha sendiri. Step-stepnya bagaimana, strateginya bagaimana, apa saja yang perlu dilakukan itu ada di bukunya Robert Kiyosaki di Cash Flow Quadrant di halaman 95 itu dijelaskan. Bagaimana cara kita berpindah, apa aja yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi kita bisa praktekkan tuh cash flow quadrant. Nah, terus juga gini, kita tuh di hidup harus punya namanya target atau mungkin kita bisa sebut itu acuan untuk kita tuh menantang diri kita demi kemajuan diri kita sendiri. Jadi udah sampai di mana nih saya sudah jadi E, saya pengen jadi S dalam waktu 1 tahun lagi. Oke, berarti cari uang, kumpulin gaji untuk modal untuk buka usaha. Nah, nanti usahanya itu harus itu harus punya target acuannya sehingga kita tuh naik kelas ke kelas yang S. Setelah jadi S, mau omset berapa nih? Sampai omset 100 juta kapan nih? Sampai omset 500 juta kapan nih? Sampai omset 1 miliar kapan nih? Targetnya harus bekerja sama dengan berapa orang nih kayak gitu. Jadi harus punya acuan. Dengan kita tahu cash flow quadrant, kita tahu kita udah di E, kita udah di S. Nah, pada saat kita sudah punya bisnis, punya cash flow, nah uangnya tuh mau dikemanain? Ah, kita investasi. Nah, investasinya bagaimana? Nah, nanti ada investasi untuk ke aset solid, investasi ke aset yang non solid, ya. Jadi ya kita bisa belajar dari bukunya Robert Kiyosaki. Makanya Robert Kiyosaki itu menginvestasikan hasil dari bisnisnya, dia belikan namanya apartemen, rumah, properti untuk disewakan, biar dia dapat penghasilan cash flow
cucunya penghasilan dari investasi. Makanya dia bisa bebas secara keuangan, nggak perlu kerja lagi, bisa dapat uang. Nah, itu investor namanya ya. Kesimpulannya begini teman-teman semuanya, sebelum saya tutup ya, tidak ada jalan pintas untuk sukses dan mencapai kebebasan finansial. Tidak ada jalan pintas, artinya kita semua harus melewati 4 step tadi, ESBI. Tidak mungkin orang tiba-tiba langsung ke I, nggak bisa. Dia harus lewat S atau B dulu. Tidak bisa juga orang langsung jadi B, dia mungkin harus lewat E atau S dulu, belajar dulu. Ya nggak mungkin tiba-tiba karyawan kita 500 kan, nggak mungkin, kecuali kita diwariskan ya. Itu sama aja, kalau diwariskan tapi nggak bisa ngelolanya nanti bangkrut juga perusahaannya. Banyak yang sudah seperti itu. Jadi tidak ada jalan pintas untuk mencapai kebebasan finansial ya, yang sudah dibilang Robert Kiyosaki dan prakteknya di lapangan pun seperti itu. Nah, terus kalau kita karyawan masalahnya beda, kalau kita wira swasta masalahnya beda, self employed. Kalau kita pebisnis masalahnya beda. Ya, kalau kita investor juga masalahnya beda. Setiap kuadran memiliki nilai value dan tantangan sendiri-sendiri. Jadi tidak semuanya sama. Jadi teman-teman harus pahami, kita menghadapi diri kita sendiri siapa, dan kita menghadapi musuh kita ini siapa. Di setiap kuadran itu berbeda. Kalau karyawan ya pasti musuhnya gaji, bos, lingkungan yang kurang nyaman. Kayak gitu. Kalau di bisnis bukan. Kalau di bisnis tuh investor, cash flow, ya kan, legalitas, hukum, atau mungkin produk, ya, atau penjualan. Nah, itu permasalahan. Jadi beda-beda. Makanya nanti bisa dibicarakan nih pada saat teman-teman konsultasi sama saya atau sama tim, bisa nanya yang pas buat saya itu apa, karena punya nilai dan tantangan sendiri-sendiri. Dan perubahan pola pikir dan tujuan yang jelas diperlukan. Makanya kita tuh nggak bisa gitu dari E tiba-tiba langsung ke I, nggak bisa. Harus punya pola pikir yang benar, mindsetnya benar tentang investasi, tentang bisnis, baru bisa jadi pebisnis dan investor. Rata-rata sekarang itu orang bukan jadi investor, malah jadi penjudi. Mereka pengen dapat duit cepat. Nah, itu namanya penjudi. Kalau mentalnya penjudi, ya dia bukan karyawan, dia juga bukan self employed, dia juga bukan pebisnis, dia bukan investor, tapi dia adalah tukang judi. Ya sama aja lah kayak judi slot, nggak ada bedanya teman-teman. Nah, itu haram ya, dan nggak bakal bisa kaya, adanya miskin. Kenapa? Karena ya kalah terus main judinya gitu. Hati-hati, makanya kita harus punya pola pikir dan tujuan yang jelas untuk naik ke kuadran yang lebih tinggi. Kalau tujuannya hanya kepastian mendapatkan uang, teman-teman saya sarankan jadi karyawan. Tapi kalau teman-teman ingin mengendalikan kehidupan sendiri, ya teman-teman jadi wira swasta. Kalau teman-teman pengen mendapatkan kebebasan, ya teman-teman jadi business owner. Kalau teman-teman mau jadi orang yang benar-benar sudah menyelesaikan semua masalah finansial, ya jadi investor, bantuin usahanya orang, investasi di bisnisnya orang untuk mendapatkan uang ke diri sendiri. Nah, kesimpulannya seperti itu teman-teman. Ya, mungkin sebelum saya tutup masih ada waktu beberapa menit nih buat diskusi kepada teman-teman semua. Saya persilakan mungkin buat 2-3 orang diskusi tentang apapun, tentang cash flow quadrant ini ya. Kita bisa bahas nih. Atau mungkin mau nanya tentang bagaimana mengelola keuangannya atau bagaimana mengelola pajaknya, kita juga bisa bahas. Silakan bagi teman-teman yang mau diskusi, saya persilakan, waktunya mungkin 2-3 orang, boleh angkat tangan, nanti kita langsung diskusi. Silakan. Yang Kina dikondisikan bisa nggak yang? Mungkin ada yang mau diskusi? Kita kasih waktu mungkin 10 menit ya buat diskusi. Nah, terus ini mau nanya apapun tentang cash flow quadrant ini juga boleh. Soalnya saya juga praktekin ini di kehidupan, jadi saya bisa jawab insya Allah. Siapa kira-kira yang mau diskusi? Saya akan kasih hitungan mundur aja ya, 10 detik. Kalau sudah tidak ada, kita tutup Google Meet-nya, kita lanjut di WA ya. Oke, saya kasih waktu 10 detik buat teman-teman yang mau nanya ya. Mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6. Oke, ada 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada Nika sama Zikri ya, satu-satu. Oh, ada ya. Saya Nika dulu ya. Silakan Nika buat diskusi. Saya persilakan, saya buka dulu buat suaranya. Saya pasang pin ya. Iya. Oke. Kenalan dulu Ya, boleh Nika? Assalamualaikum. Ya, kenalkan, saya Nika Dewi Putriyanti dari Bandung. Sekarang status saya lagi dalam pengajaran, lagi ngajar, ngabdi di pondok pesantren. Oke. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Kalau ya. misalnya sekiranya kita ingin membuat suatu usaha, nah, Yes. apakah itu akan genting ketika kita usaha
uang yang kita untuk jadikan modal itu sebagai pinjaman dulu dari bank, Pak. Oke, jadi modalnya dari bank ya. Iya. Oke. Apa nantinya akan lebih ribet atau mungkin bakal kita malah kelilit hutang atau bagaimana untuk bagi kita yang ingin untuk memulai usaha gitu. Oke, terima kasih buat Nika ya. Ini saya langsung jawab sebisa saya dan semampu saya sesuai pengalaman. Jadi Nika, namanya usaha itu ya kan pasti butuh modal. Modal juga terbagi atas 3. Ada modal dari operating income, jadi penghasilan kita pribadi, misalkan kita kerja dapat gaji, gajinya kita simpan buat modal usaha, atau kita jualan dapat keuntungan dari penjualan, untungnya itu kita jadikan buat usaha, itu namanya operating. Melakukan kegiatan pekerjaan itu atau usaha yang kita kerja keras dapat duit, itu namanya operating income. Jadi kita sesungguh-sungguhnya mencari uang lewat E atau S ya, terus habis itu modalnya dipakai buat bangun bisnis B. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita dari namanya investasi, investing income. Jadi kita punya aset apa yang kita jual untuk mendapatkan uangnya itu dipakai buat modal. Nah, jadi nggak harus ngutang dulu. Ngutang tuh yang terakhir kalau saran saya. Saya juga nggak suka perusahaan yang sering ngutang buat menjalankan usaha. Karena bagusnya ya nggak perlu pakai utang itu. Karena bisa kok nih, yang bisa pakai cara yang kedua. Misalkan kita punya aset, kita valuasi aset kita. Contoh, kita punya jam tangan. Harga jam tangannya 500.000 misalkan, dijual kita bisa dapat 500.000 itu buat modal, itu contoh. Atau kita bisa punya aset lain, contoh handphone kita punya 2, yang satu iPhone, yang satu Android. iPhone kita harganya 3,5 juta, Android kita harganya 1,5 juta. Yang dijual mana ya terserah. Yang dijual yang tidak dipakai, ya yang tidak terlalu produktif, konsumtif jual. Misalkan iPhone cuma buat gaya-gayaan doang, udah jual aja iPhone-nya, dapat duit 3,5 juta. Duit 3,5 juta itu dipakai buat modal. Nah, banyak yang seperti itu juga. Jadi menjual aset yang dia punya atau harta yang dia punya untuk dapetin uang. Atau mungkin ada emas, ada tanah, atau ada kambing, ada sapi. Pokoknya aset yang bernilai dijual untuk dapetin uang, uangnya dipakai buat modal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang dari namanya financing, funding. Nah, financing atau funding ini tidak semuanya juga dari utang. Tapi memang sebagian besar orang taunya utang atau financingnya. Jadi funding itu bisa dari investor misalkan yang nggak perlu utang. Jadi kita punya investor, kita pitching, ngobrol sama investor, Pak, saya punya project seperti ini, tingkat keberhasilannya gini, return on investmentnya segini, net profit marginnya segini, return on equity-nya segini. Kita punya angkanya, kita punya datanya, kita bisa buktikan ke dia dengan fakta bahwa itu tuh benar dan menarik buat dia. Habis itu dia bilang, saya ada uang segini, silakan kamu pakai buat modal. Saya minta dari semua asetmu di bisnismu, saya minta 10% dari total ekuitas perusahaanmu. Nanti kita bikin PT, perjanjiannya begini, saya invest ke kamu sekitar 500 juta ya. Tapi ingat ya, saya dapat 30% dari semua ekuitas perusahaan ya. Dan per tahun saya minta kamu tidak boleh bagi dividen. Nanti bagi dividen di tahun ke-10 segala macam, akhirnya terlaksana. Nah, itu namanya funding dari investor atau venture capital. Kalau mungkin teman-teman startup biasanya begitu. Atau bisa pakai namanya pembiayaan bank. Nah, pembiayaan bank melalui kredit usaha rakyat KUR itu dengan tingkat bunga yang rendah ya. Biasanya tingkat bunganya ya 10% ke bawah. Ya 10%-an lah. Kalau kredit usaha korporasi itu bisa lebih kecil lagi karena minimal belasan miliar ya. Itu kalau minjem ke kredit korporasi, jadi PT langsung, underlying asetnya ya properti aset di PT-nya dia. Tapi kalau KUR biasanya underlying asetnya itu di jaminannya itu di tanahnya dia, rumahnya dia, BPKP mobilnya dia, sehingga bisa dicairkan dengan plafon sesuai dengan jaminannya dia. Misalkan dia punya aset tanah harganya 200 juta, biasanya nggak bisa minjem 200 juta, nggak bisa. Bisanya pinjemnya paling 50%-nya atau 40%-nya, 80 sampai 100 juta dapat dana. Nah, nanti kita balikan duit kita bayar utang kita itu ada bunganya. Nah, itu nanti bunganya itu ada bunga floating, dia mengikuti suku bunga. Ada juga bunga fix yang benar-benar ditetapkan bunganya dari awal berapa. Ya, itu harus dihitung matang-matang. Kita harus tahu resikonya karena kita bermain dengan hutang. Nah, hutang itu berbahaya kalau kita nggak bisa makainya, tapi hutang itu bagus kalau kita bisa makainya. Tapi kalau mau ngutang usahakan jangan ke bank. Ngutang kalau bisa ke pribadi atau ke individual. Sekarang udah ada kok peer to peer lending ya, walaupun bunga semua ya. Kalau misalkan teman-teman bisa minjem peer to peer lending manual alias pinjem ke teman dan temannya itu mau minjemin ya bagus, jadi nggak perlu ada bunganya.
Saya tuh di awal menjalankan usaha saya pakai konsep ini, minjem duit ke teman. Saya punya 50 orang teman, masing-masing tak pinjemin 100.000. Minta pinjam 100.000 kan lumayan. 500 orang dikali 100.000 udah berapa juta itu. Bisa seperti itu teman-teman. Yang penting ingat, perjanjiannya jangan dibayar dengan bunga. Perjanjiannya balikan sesuai dengan nilai awalnya. Kalau bisa juga pakai sesuatu yang bisa dinilai secara intrinsik. Jadi jangan uang rupiah. Barang, produk, atau jasa senilai uangnya itu. Seperti itu. Contoh emas. Saya ngutang ke kamu setengah gram ya. Emas nanti saya akan kembalikan setengah gram. Jadi 5 tahun yang datang dengan sekarang setengah gram emas itu masih sama. Ya 500.000 ya tetap setengah gram emas kan misalkan 500.000 misalkan. 10 tahun lagi setengah gram emas mungkin jadi 800.000. Nilainya naik. Tapi sebenarnya itu tetap setengah gram emas. Kurang lebih seperti itu. Itu lebih disarankan ya buat teman-teman yang muslim menghindari praktik riba karena itu akan menjerat kita ke sesuatu yang lebih berat. Saran saya begitu. Ya kalau misalkan ada konsultasi lebih detail, Nika disarankan nanti WA ya sama saya, nanti saya kasih saran lebih detail karena waktunya terbatas. Seperti itu Nika. Baik Pak. Sudah terjawab ya? Baik Pak, makasih. Oke, Ya, sama-sama. terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Nika. Oke. Selanjutnya tadi Mas Zikri ya yang mau nanya, saya angkat lagi Mas Zikri. Silakan subset gratis saja Mas Zikri. Baik Pak. Jadi kemarin saya nonton video YouTube yang dimana kita itu kan dalam penghasilan, ini di luar konteks ini apa, cuman masuknya dalam penghasilan juga ini masuk. Siap. Jadi kita itu sebagai orang, jika kita mau punya usaha yang bagus, kita itu harus punya penghasilan. Yang pertama itu penghasilan harian, Oke. yang kedua penghasilan mingguan, yang ketiga penghasilan bulanan, dan yang terakhir itu penghasilan kayak bonusan, kayak misalkan kita usaha mobil Alphard untung gede, misalkan profit 50 juta itu masuknya ke usaha bonusan lah. Sementara pembisnis kan itu seperti itu Pak sistemnya gitu. Oke. Jadi bagaimana tuh Pak kalau misalkan saya sebagai mahasiswa, apa dulu yang harus saya ambil untuk memilih dari keempat tadi gitu? Oke, ya siap. Terima kasih. Saya pernah dengar itu penghasilan dibagi berdasarkan waktunya. Nah, cuman kalau apa ya di dunia nyata nih, Fikri, kalau ya mungkin Fikri kan juga sudah usaha ya, apa namanya untuk burung-burungan ya, atau di bidang poultry. Ya usaha itu kan nggak pasti. Kadang hari ini omsetnya 0, tiba-tiba 2 hari lagi omsetnya 50 juta misalkan. Jadi kalau saya sendiri, saya tidak terlalu fokus dengan penghasilan harian karena beda-beda ya, tergantung jenis usahanya ya. Tapi yang saya selalu perhitungan itu monthly atau setiap bulan. Ada juga usaha yang hitungannya kuartalan per 3 bulan. Tapi biasanya kalau perusahaan besar susah kalau dia setiap hari ngitung semua, dicatat di data, maksudnya di audit setiap hari nggak bisa. Ada juga yang annual atau tahunan. Jadi tergantung tingkat transaksinya seperti apa, tingkat keribetannya seperti apa untuk pendataan keuangannya. Makanya itu harus dikonsultasikan detail ya, itu panjang harus dilihatin. Tapi kalau cuma sekedar nonton dari video YouTube, saran saya kalau nonton video dari YouTube jangan langsung telan mentah-mentah. Dicerna dulu, pakai namanya filter saringannya. Apakah ini bisa diterapkan di kehidupan saya? Yang kedua, apakah ini relevan dengan apa yang saya kerjakan? Yang ketiga, sesuai nggak dengan tujuan saya ke depan nanti? Kan nggak penting juga kalau kita ngitung sesuatu hal yang tidak kita butuhkan. Contoh, penghasilan per jam. Kan nggak penting tuh penghasilan per jam kalau sebulannya kita tetap dapat penghasilan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang menurut saya tuh yang diperhatikan lagi bukan waktunya, tapi kitanya gitu. Karena kita yang paling tahu diri kita sendiri untuk masalah pembagian hasilnya atau penghasilannya. Dan Allah juga ngasih rezeki kita kan ada 2, rezeki yang disangka-sangka atau biasa kita target mingguan, target bulanan. Ada yang rezeki tidak disangka-sangka, ada yang begitu berbulan-bulan nggak ada omset, tiba-tiba di 1 bulan omsetnya meledak. Nah, kan walau alam gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ke diri kita sendiri atau ke usaha kita sendiri, ini sistemnya seperti apa ya. Jadi boleh dipelajari, sekedar dipelajari, boleh ada hourly income, daily income, ada weekly income, ada monthly income, ada quarterly income, ada annual income. Tapi menurut saya ya disesuaikan dengan kondisi usaha kita atau kegiatan yang kita kerjakan. Fokusnya kemana ya? Fokusnya ke yang paling penting. Misalkan kalau saya ya dulu, saya kan kuliah ya sambil bisnis.
yang saya perhatikan itu per 6 bulan atau per semester. Kenapa? Karena saya kuliah itu bayar sendiri. Jadi saya harus menginvestasikan uang saya untuk bayar kuliah, pendidikan, investasi pendidikan. Jadi saya targetnya per 6 bulan saya harus ngumpulin duit sekian juta. Dulu itu seingat saya sebulannya tuh 1,2 juta. Dikali 6 itu sekitar 7,2 juta per semester. Terkadang di bulan ini tidak tercapai, tapi pokoknya selama 6 bulan ke depan saya harus ngumpulin duit 7,2 juta buat bayar kuliah. Contoh seperti itu. Jadi nggak penting sebenarnya penghasilan hariannya berapa, mingguannya berapa. Yang penting dalam waktu 6 bulan saya bisa mengumpulkan 7,2 juta. Lo kok gitu? Ya kayak Pak Win, lo kok gitu? Kok gitu sih? Ya karena saya bisa masih mengatur uang saya, mingguannya aman, ya kan, paling cuma buat bensin sama makan, per bulannya aman, sama kos-kosan, ya sama servis motor mungkin. Nah yang per 6 bulannya ini loh yang kadang-kadang saya kelewatan atau mungkin kurang, harus mikir-mikir lagi gimana caranya buat bayar kuliah, duitnya masih cuma 5 juta, masih kurang 2 juta. Nah itu yang perlu diperhatikan kalau saya ya. Jadi sekali lagi kembali lagi ke pribadi masing-masing untuk penghasilan dibagi berdasarkan waktunya. Saya lebih suka penghasilan dibagi berdasarkan kebutuhannya. Ya kebutuhan pendek, jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Ya kalau jangka pendek ya sehari-hari yang kayak kemarin kita bahas untuk fisiologis, sandang pangan papan, atau mungkin air, minum, ya kan, makan, terus sehari-hari. Terus mingguannya apa, yang buat stok beras atau apa, bulanannya apa gitu. Jadi dibagi menurut jangka waktunya. Jangkanya pendek, menengah, atau panjang. Jangan dihitung penghasilan itu seolah-olah itu pasti setiap hari, pasti setiap bulan, atau ya itu kan walau alam ya, hanya Allah yang tahu. Seperti itu ya. Kita fokus aja yang kita bisa lakukan. Semoga terjawab ya Zikri ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Zikri ya. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan waktunya juga sudah selesai, saya minta tolong kerjasamanya bagi teman-teman yang masih ada butuh informasi tambahan, pengen nanya ya. Ini karena waktunya sudah habis, saya takutnya kepotong ini Mas Royhan, nanti bisa ini aja, tapi coba deh ya. Ini kalau waktunya kepotong maaf ya, yang penting saya tutup dulu. Ya buat teman-teman yang mau lebih detail silakan nanti lanjut di WA ya. Silakan lanjut di WA. Ini terakhir nih dari Mas Royhan, ya cepet-cepet aja ya Mas Royhan ya, waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Langsung saja Mas Royhan, Satse, mau nanya apa? Yuk saya kasih waktu nih semenit, yuk cepet. Untuk pemula itu apa yang harus dijaga? Mulainya ya, Mental dulu, uangnya dulu atau apa dulu gitu ya. Oke. Ya. Jadi Ya. pertanyaannya Mas Roy ini dasar sekali, jadi jawabannya gampang. Untuk mulai itu apa dulu? Kalau di agama Islam, kalau teman-teman Islam itu ada namanya inama a'malu binniyat. Jadi semua itu bergantung di awalnya itu dari niatnya, apa yang kita kerjakan. Jadi kalau ditanya saya belum punya uang gimana, saya belum punya pengalaman gimana, saya belum punya skill gimana, udah punya niat belum? Kalau sudah punya niat berarti itu sudah mulai. Nah tinggal sentuh pertama kalinya tuh di mana dulu. Kadang-kadang ada orang yang jualan dulu, ada orang yang belajar marketing dulu kan, jualan. Ada juga orang yang jadi konsumen dulu, dia mempelajari konsumennya itu perilakunya gimana. Ada juga orang yang langsung jalanin dengan modal gitu ya. Jadi yang penting kita punya niatnya. Setelah niat, habis itu kita langsung praktek. Sekecil apapun prakteknya itu sudah mulai. Contoh ikut pelatihan, coaching, training, ini sudah mulai loh, karena kita sedang mencari pengalaman atau skill. Nah nanti pada kita praktek, kita ditolak orang, belum ada yang laku, itu sudah mulai, walaupun belum ada hasil, itu udah bagus. Yang penting niatnya dan segera mulai. Mulainya tuh apapun mulai, yang penting kamu sedang mengerjakan yang namanya yang kamu mau kerjakan sesuai dengan niat. Misalkan saya berniat untuk membayar kuliah lewat usaha saya, ya udah ngapain, jualan, ya udah saya jualan. Mau laku nggak laku, berhasil nggak penting, yang penting saya sudah mulai. Niat saya yang penting buat bayar kuliah. Nih contoh saya dulu seperti itu, saya nggak peduli banyak yang beli atau nggak beli, yang penting saya sudah mau mulai niat saya itu ya. Jadi niat dulu, habis itu langsung mulai. Untuk detail spesifiknya saya sarankan buat Mas Royhan, kita ya japri lewat WA, kita jelaskan secara privat bagaimana saya memulai dulu, karena di sini waktunya sudah tidak memungkinkan ya. Jadi inama amalu biniat ya. Teman-teman sepakat atau nggak sepakat ya, itu niatnya dulu ya. Ya nanti insya Allah dengan niat kita yang teguh, yang penuh, semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Seperti itu ya Mas Royan ya. Sudah terjawab? Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Oke, saya langsung tutup saja pertemuan kita pada
pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya tunggu di WA ya. Saya akan ngerespon dari yang duluan ya. Kalau yang responnya telat, saya juga responnya telat karena waktu saya juga terbatas. Saya minta tolong buat yang langsung mau lanjut di WA, saya tunggu di WA. Ya, terima kasih buat teman-teman. Ini ada rekamannya, nanti saya coba upload biar bisa direkam. Saya cek dulu rekamannya berhasil apa enggak karena ini pertama kali. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada Amin. salah kata. Ya, saya tutup dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kakak.